Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tahun ini 2026 kembali hadir Revi Wafira di sini dengan bintang tamu kita yang keren banget. Dan hari ini kita program baru yaitu Bisa Smart Podcast Kemenak Indramayu. Apa itu bisa? Bisa itu adalah bincang santai. Nah, sekarang bintang tamu kita ini adalah Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Ahmad Fadoli. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya orang-orang nih sudah kenal dengan Pak Haji ya, tapi bolehlah kita berkenalan lagi karena mungkin banyak juga orang-orang yang siapa sih? Karena mungkin kalau hanya yang bagian madrasah mungkin tahu ya, tapi kalau yang lain belum nih. Boleh kenalan dulu Pak Haji, profilnya bagaimana, kemudian perjalanan karirnya sampai sekarang. Silakan Pak Haji. Yang jelas punya pengalaman ketika sekolah, dan ternyata pengalaman itu terasa betul ketika menjadi kasih PD Pontren. Terasanya bagaimana Pak Haji? Kayak ngomong berat nih saking banyaknya ini kelihatannya. Betul. Banyaknya pengalaman jadi bingung mau dari mana dulu gitu ya. Iya kan? Silakan Pak Haji, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, kita ceritakan langsung pada nggak sabar ini. Ya alhamdulillah, paling tidak kita dulu punya pengalaman pernah pesantren di Ciwaringin. Oh, Cirebon Pak Haji. Cirebon, ya 3 tahun, kemudian setelah itu kuliah di IAIN Jakarta, dan kemudian lanjut ke S2 2025, kemudian diterima jadi 2005 jadi ASN guru di MTSN 4. Kemudian tahun 17 diangkat jadi kepala madrasah di MTS 11. Awal 2020 itu kembali lagi ke MTS, menjadi kepala MTS 4 lagi? Iya. Oke, berarti memang asalnya dari 4. Asalnya dari 4. Oke. Jadi honor apa di situ di 4. Gitu. Berapa tahun tuh Pak Haji di kepala kira-kira? 6 tahun kurang 8 hari. 8 hari. Iya. Terus tahun kemarin ya, bulan apa tuh Pak Haji dilantik? Kemarin dilantik tanggal 30 Desember 2025 ya. 2025. Oke, perasaannya bagaimana Pak Haji? Ya, yang jelas ini disyukuri saja, ini jabatan baru, tentu pengalamannya agak berbeda dengan sebelumnya. Tapi insya Allah kita optimis, insya Allah kita akan jalani program-program ini kira-kira sukses dan bisa mengangkat khususnya PD Pontren Indramayu ke level yang lebih tinggi lagi. Ini kira-kira berarti kita walaupun mungkin secara tahun sudah 1 tahun, tapi kalau hitungan bulan baru sebulanan Pak Haji ya. Kira-kira ada shock culture nggak ya? Maksudnya kayak shock terapi nggak? Biasa di madrasah terus tiba-tiba di kantor gitu Pak Haji. Gitu gimana? Tidak jauh berbeda sih, karena kita juga bermain di tingkat manajerial ya. Jadi malah ketika di PD Pontren menurut saya tugasnya lebih fokus, beda dengan di madrasah yang lingkupnya banyak. Sekarang kita lingkupnya justru bisa lebih fokus. Gitu. Karena hanya pontren aja ya, gitu ya Pak Haji. Pontren, MD, jadi lebih sudah enggak yang mungkin kalau madrasah gurunya gitu ya Pak Haji ya, siswanya. Betul begitu ya Pak Haji ya. Nih kira-kira Pak Haji tadi sudah selama 6 tahun menjadi kepala, nilai-nilai mungkin sudah banyak pengalaman yang sudah didapat, asem garam. Waduh, jadi lapar kan ya. Tapi nih Pak Haji, kira-kira nilai apa yang mau dibawa di PD Pontren ini nih selama kepemimpinan Pak Haji ini nih? Ya, yang jelas nilai yang saya bawa itu adalah ya jalani pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh lah, tapi tentu ya dengan riang gembira. Moto kita itu kan pokoknya jalani dengan sungguh-sungguh dan riang gembira. Jadi tetap pekerjaan itu harus kita jalankan, amal itu harus kita jalani secara maksimal, tanpa perlu ada tekanan, merasa terbebani. Pokoknya harus dengan riang gembira gitu. Oke, jadi santai ya. Santai, dan yang paling penting itu nilai-nilai dari MTS 4 itu memang ada yang memang harus kita bawa, harus diantaranya misalnya apa tuh Pak Haji? Misalnya teamwork yang solid itu penting. Sebab menjalankan tugas ini tanpa teamwork yang hebat itu rasa-rasanya sulit
gitu. Betul. Karena kalau cuman barengan tapi satu-satu kan susah ya Pak Haji ya. Betul. Harus menyatukan berapa kepala gitu ya. Betul sekali. Ini Iya. Pak Haji melihat pondok pesantren, kemudian pendidikan diniyah di madrasah di Indramayu ini bagaimana nih? Selama pandangan Pak Haji baru berapa bulan ini nih? Yang jelas karena yang kita kelola itu adalah lembaga non formal, tentu ya pendekatannya berbeda dengan lembaga formal. Tapi kita optimis bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi pesantren, kemudian bagi madrasah diniyah, bagi TPQ yang menjadi wilayah PD Ponten, insya Allah kita memberikan yang terbaik. Banyak berarti ya Pak Haji ya? Banyak. Mungkin kita ngelihatnya madrasah diniyah tadi, tapi ternyata ketika ditelusuri banyak ya Pak Haji. Banyak Sudah hafal sekali. belum? Kira-kira ada berapa? Yang Diniyah jelas ada untuk berapa? madrasah- TPQ ada berapa? Untuk madrasah diniyah itu yang terdaftar di kita itu ada 1091 Indramayu ya? gitu. Indramayu sebanyak ini Iya, ya Pak Haji? kemudian untuk TPQ itu ada 279. Kemudian untuk pondok pesantren itu ada 181 pondok pesantren. Indramayu Pak Haji? Iya. Wow. Gitu. Ada 181. Nah, nanti kita coba akan pelajari lebih lanjut lembaga-lembaga yang terutama yang sudah ada izin operasionalnya itu masih eksis atau tidak. Oh oke. Jadi langkah awalnya nih kira-kira Pak Haji mau gimana dulu nih? Tadi ada TPQ, kemudian ada apa tuh tadi? MDT, Diniyah, iya. MDT ya. Iya. Banyak ya berarti Pak Haji. Banyak. Itu apa dulu nih kira-kira mau jadi fokus Pak Haji kira-kira untuk 1 tahun ke depan? 1 tahun ke depan itu sekarang itu kita fokus pada MDT. Bagaimana Kenapa MDT tuh? ini izin operasionalnya harus ada, harus keluar. Kenapa? Karena ini menyangkut kesejahteraan guru-guru MDT nanti. Sebab kalau MDT ijobnya tidak keluar, itu mereka tidak akan dapat BOP, Ijob tuh apa Pak Haji? izin operasional. Oh oke. Gitu. Boleh Pak Haji, mungkin kayaknya orang juga masih belum familiar sekali ya dengan tadi ada MDT, TPQ. Itu MDT itu untuk apa ini nih? Untuk maksudnya pendidikan Pendidikan non formal madrasah usia. diniyah sebenarnya. Oh, Kalau MD. dulu mah MD lah. Oke. Iya, Karena masih kalau- banyak yang awam Pak betul. Haji. Kalau TPQ itu kalau dulu mah namanya TPA, Oh, Pendidikan Taman Al-Quran. oke. Iya. Nah kalau ini familiar. Oh, oke. Iya. Berarti ini di bawah ranahnya PD Pontren ya. Betul. Kemudian pondok pesantren, dan saya yakin kayaknya masih banyak pesantren yang baru-baru insya Allah ya Pak Haji ya. Betul ya? Betul. Oke. Ha-ha. Itu susah nggak Pak Haji untuk ijobnya tadi untuk tadi apa MDT ya? Sebenarnya mudah. Cuma kadang-kadang di lapangan ini perlu ada sosialisasi yang masif karena teman-teman di lapangan ini kadang-kadang lemah dalam sisi dokumen gitu. Oh, Jadi gitu. yang terjadi di Indramayu itu MD itu sudah berjalan tahunan, sudah melaksanakan proses, tetapi izinnya belum ada. Nah ini yang sedang kita dorong supaya mereka mendapatkan izin. Jadi mendapatkan pengakuan lah secara formal gitu. Oke, betul, karena dokumentasi penting ya. Penting dan Itu suka disepelein ternyata Iya, ya. dan Bukan disepelein, mungkin dianggapnya nggak penting gitu ya. betul sehingga nanti ketika mereka menganggap tidak penting, kemudian BOP itu cair dan prosesnya itu memang harus ada ijob. Ya yang kasihan itu adalah kesejahteraan guru-guru mereka. Betul sekali. Dan perlu diketahui, Pemda Indramayu sudah luar biasa. Gimana tuh Pak Haji? Itu menyiapkan anggaran sampai 13 miliar untuk BOP guru madrasah itu. Wow. Itu tahun ini? Tahun ini. Ini keren. Gitu. Mantap, 13 miliar. 13 miliar. Dan Masya salah satu Allah. syarat proses pencairan itu adalah MDT yang punya izin operasional. Oke, paham. Berarti secara tidak langsung kalau tidak punya ijob, mohon maaf ya Pak Haji ya. Betul. Bukan maksudnya kita tidak bisa Betul. ya begitulah ibaratnya tidak bisa meluluskan. Betul, tidak bisa mengusulkan mereka untuk dapat Oke, BOP. jadi percuma dong ada digelontorkan dana segitu banyak gitu kan ya Pak Haji ya? Iya. Secara tidak langsung. Jadi kira-kira nih Pak Haji, pesan untuk seluruh
pendidik gitu ya, karena termasuk pendidik juga kan Pak Haji, pengajar yang ada di MDT, Betul. yang ada di TPQ, Betul. untuk semuanya, untuk pimpinannya juga bagaimana nih Pak Haji, silahkan. Ya, Pesan, pesannya adalah harapan. harapannya adalah teman-teman terutama yang mengelola MDT, yang mengelola TPQ, pondok pesantren, yang mohon dipatuhi ketentuan-ketentuan yang ada di Kementerian Agama, baik mulai dari izin pendirian sampai pelaksanaan sampai kurikulum dan seterusnya, itu mohon dilaksanakan. Apalagi saya melihat pimpinan kita, Pak Kepala Kantor sangat mensupport, Pemda pun sangat mensupport, Bupati juga sangat mensupport, bahkan di Kementerian Agama sendiri insya Allah tahun ini nanti akan ada dirjen baru, namanya Dirjen Pesantren. Nah iya betul, ini juga saya sudah mendengar kan kemarin masih di bawah Dijen Pendis ya. Nah nanti akan ada Dirjen Pesantren, Pontren, dan itu suntikan anggarannya luar biasa. Wow, ini kalau berarti, tahun kemarin itu Kementerian Agama itu mengelola untuk pondok pesantren se-Indonesia itu hanya 1,4 triliun. Sekarang itu yang sudah diusulkan oleh oleh Kementerian Agama RI itu 12,6 triliun. Berapa kali lipat berarti masuknya? Nah, informasi terakhir informasi yang kita terima malah sekarang yang di ACC 14 triliun. Kita Malah pindah aja kita jadi ini aja enggak. Iya. Jadi keren ya. Jadi insya Allah nanti di Podea Pontren ya bentuk perhatian pemerintah ya luar biasa. Berarti sudah maksudnya tidak dipandang sebelah mata Pak Haji ya. Jadi nanti program-program beasiswa santri apa itu nanti akan banyak di situ. Wow. Nah kalau tadi untuk pengelolanya, kemudian, nah sekarang fokus ke gurunya nih Pak Haji. Pesan harapan Pak Haji silakan. Yang ada di bawah tadi apa tadi MDT ya TPQ silakan Pak Haji. Pontren juga. Ya pesan untuk teman-teman yang ngajar di MD, kemudian teman-teman juga yang aktif mengelola pondok pesantren, kemudian yang di TPQ, jalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Niatkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah ibadah, kemudian sungguh-sungguh, dan yang paling penting adalah ikuti ketentuan yang ada. Oke. Oh iya, hampir lupa Pak Haji. Sekarang ada berapa totalnya Pak Haji untuk PD Pontren ininya apa namanya yang di bawah Pak Haji anggotanya? Nah, sementara ini apakah ada perubahan dari tahun-tahun kemarin? Belum. Tapi rencana kita nanti akan ada penambahan karyawan baru. Ya niatnya sih supaya nanti kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Oke. Total sekarang ada berapa Pak Haji? Kalau total dengan bagian ini ada 5 lah. Boleh dikenalin sambil ini ya, jadi biar nggak Pak Hajinya aja gitu yang terkena semua juga. Silakan Pak Haji. Ada Pak Haji Ansori. Ini beliau ini sudah lama berkecimpung di pesantren, dan dia khusus menangani masalah kaitan dengan pesantren. Ada lagi yang baru itu Ibu Haji Ametin, itu yang mengurusi kaitan dengan MD. Tapi ini jangkauannya terlalu banyak ini, ngurusi ijob, ngurusi macam-macam lah. Gitu. Di pesantren juga ada yang ngurusi emis dan seterusnya lah. Kemudian ada lagi misalnya Pak Haji Ade, itu ngurusi TPQ, ini juga orang lama. Fokus dia ngurusi. Kemudian ada lagi satu lagi Fareza ini yang bisa masuk ke TPQ, ke MD, ke pesantren. Tapi sekarang dia fokus ke MD, membantu kaitan dengan program-program yang ada di MD yang berkaitan dengan aplikasi dan seterusnya. Kalau yang satunya memang bagian kebersihan. Berlima berarti sama Pak Haji ya total? Ya, sebenarnya berlima kalau di ruangan itu. Berlima dengan yang harus diurusin tadi hampir 1.000 tadi. Tapi jangan lupa kita punya target pelayanan di kita ini cukup, meskipun 5 tidak mengurangi pelayanan lah. Kemarin saja misalnya untuk
beberapa pelayanan itu kita peringkat 5 se-Jawa Barat. Gitu. Cepat. Tim, tepuk tangan tim. Kalau Keren. untuk Injok MD itu kita targetnya itu peringkat 1 malah. Masya Allah. Gitu. Kemarin masih 3 besar, tapi saya minta kita akan genjot harus peringkat ke-1. Kita juga koordinasi dengan para teman-teman pengawas PAIS dan sangat mensupport pengawas PAIS. Kita juga koordinasi dengan teman-teman FKDT. Besok juga rencananya nanti akan ada pertemuan secara masif dengan teman-teman FKDT dalam rangka mendorong kira-kira pelayanan di PD Pontren khususnya masalah ijab di MD itu harus menjadi nomor 1 di Jawa Barat. Amin. Kita doakan Pak Haji sukses ya PD Pontren di bawah kepemimpinan Pak Haji Ahmad Fadoli. Amin. Kita doakan teman-teman. Kemudian pesantren dan juga pokoknya PD Pontren semua di bawah kepemimpinan Pak Haji di Indramayu semuanya maju. Insya Allah tahun ini ya Pak Haji ya. Iya, dan ini tidak akan bisa terlaksana tanpa dukungan kuat dari pimpinan. Betul sekali. Betul sekali. Pak Haji terima kasih sudah hadir di sini di Bisa Smart Podcast Kemenag Indramayu. Sukses selalu Pak Haji ya. Nanti ketemu lagi sama kita dengan gebragan-gebragan yang baru. Akan kita undang lagi. Terima kasih Pak Haji. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Evi dan Pak Haji Ahmad pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.